Selamat malam, Pak. Nama saya Sinta Urat Carolina Sitorus. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai imunohistokimia. Prinsip dasar imunohistokimia. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang terorganisasi dengan fungsi sel tertentu. Sel adalah satuan struktur dan fungsional terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Pengorganisasian dalam tubuh dilakukan secara berjenjang. Imunohistokimia ialah ilmu yang menggabungkan teknik histologi, imunologi, dan biokimia untuk mengidentifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antara antigen dan antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. Imunohistokimia memungkinkan memvisualisasikan distribusi dan lokasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Metode deteksi protein biasanya kita gunakan dengan immunocytochemistry, immunohistochemistry, Western blot, ELISA, atau flow cytometry. Aplikasi dasar dan teknik imunologi dalam mempelajari sel dan jaringan dasarnya adalah reaksi antigen dan antibodi. Manfaatnya adalah identifikasi, lokalisasi, karakterisasi antigen. Yang kedua adalah menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis kanker. Kegunaan pewarnaan histokimia. Yang pertama adalah untuk mengetahui adanya keganasan suatu penyakit. Yang kedua, mendeteksi mikrometastase pada kanker. Yang tiga, menegakkan diagnosa penyakit. Yang keempat adalah untuk mengetahui adanya penyakit infeksi. Kelima ialah untuk mendeteksi adanya kelainan. Selanjutnya adalah untuk mengetahui adanya kelainan pada jaringan. Fungsi selanjutnya adalah sehubungan dengan penyakit degenerasi. Kemudian fungsi yang terakhir, kegunaan yang terakhir adalah mendeteksi kelainan jaringan pada penyakit yang berhubungan dengan sistem imunitas tubuh. Kelebihan pewarnaan IHK ini adalah antibodi mengikat antigen secara spesifik. Kemudian IHK juga dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu. IHK juga memberikan informasi lokasi pasti. Pewarnaan IHK juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misal apoptosis. Target area antigen seluler pada IHK antara lain sitoplasma, sel membran, lipid, protein, dan nukleus. Yang harus diperhatikan pada pemilihan antibodi yang pertama adalah fiksasinya, sectioning-nya, kemudian antigen retrieval, blocking, kontrol, metodenya, metode direct atau indirect, immunoenzim, fluorescence, dan multiple labeling. Di sini saya juga akan memberikan informasi mengenai monoklonal dan poliklonal. Monoklonal ialah menggunakan kelinci atau tikus. Kemudian cenderung lebih bersih, sangat konstan batch to batch-nya, dan lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Sementara yang poliklonal ialah banyak spesies yang berbeda, cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik. Kemudian tidak memiliki afiditas atau afinitas yang sangat berbeda batch to batch. Selanjutnya adalah lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Prinsip reaksi dari imunohistokimia ini adalah yang pertama, antigen yang terdapat pada sel atau jaringan, kemudian direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label.
Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Setelah itu adanya warna yang terlihat dengan mikroskop itu mewakili adanya antigen yang kita cari. Antigen adalah molekul yang menginduksi pembentukan antibodi. Bagian dari antigen yang mampu mengikat antibodi. Sementara antibodi adalah antibodi yang kita kenal dengan IgG, adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk pewarnaan IHK ini. Para top antibodi berikatan dengan epitop antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi atau antibodi sekunder. Yang perlu kita ketahui adalah teknik IHK ini membuktikan bahwa molekul dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Sampel yang digunakan adalah formalin fixed paraffin embedded section atau FFPE, frozen section, smears, imprint, dan cytospin. Metode pewarnaan dalam imunohistokimia. Yang pertama adalah metode direct atau prosedur konjugasi langsung. Jadi antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Metode yang kedua adalah metode indirect sandwich, yaitu prosedur konjugasi tidak langsung, yaitu antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Conjugate second antibody direaksikan ke antibodi primer. Dalam metode indirect sandwich ini ada beberapa cara yang bisa dipergunakan. Antara lain satu, peroksidase anti-peroksidase atau PAP. Yang kedua, alkalin fosfatase anti-alkalin fosfatase atau APAAP. Yang ketiga, avidin biotin kompleks atau yang kita kenal dengan ABC. Kemudian label strep avidin biotin atau LSAB. Yang kelima, polymer base labeling. Kita masuk yang pertama, yaitu metode direct prosedur konjugasi langsung. Pada metode direct prosedur konjugasi langsung ini, antigen dilokalisasi dengan inkubasi satu step dalam antibodi yang dikonjugasi dengan marker. Keuntungannya sederhana, hasil cepat. Keterbatasannya, hasil inkonsisten. Jadi perlu antibodi terkonjugasi setiap antigen yang berbeda. Rekomendasinya, identifikasi imunoglobulin, komplement, kompleks imun pada biopsi ginjal dan kulit. Yang selanjutnya melokalisasi antigen viral, bakterial, protozoal dalam semir atau cairan tubuh. Selanjutnya adalah indirect atau sandwich atau prosedur konjugasi tidak langsung. Jadi prosedur ini terdiri dari dua langkah. Pertama, inkubasi dengan antibodi primer, kemudian antibodi sekunder terkonjugasi. Keuntungannya adalah versatility dan lebih sensitif daripada direct method. Keterbatasannya makan waktu, kemudian hasil terbaik adalah dengan metode pemeriksaan frozen section. Rekomendasinya, antibodi dalam serum atau dipakai sebagai antibodi primer bisa digunakan untuk penyakit autoimun, bakterial, dan parasit. Kita masuk ke pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan metode peroksidase anti-peroksidase atau PAP. Keuntungannya lebih sensitif daripada conjugate antibodies, hasil pewarnaan sangat baik. Sementara keterbatasannya memakan waktu, kemudian spesimen untuk pembuatan PAP kompleks sama dengan antibodi primer. Rekomendasinya adalah yang pertama, identifikasi tumor tanpa tergantung morfologi atau diferensiasi.
dan lokasi ultrastrukturnya plastik resin. Alkalin fosfat anti alkalin fosfatase atau AP/AAP. Teknik AP/AAP adalah metode tidak langsung yang memanfaatkan kompleks imun anti-enzim siklik yang telah dibentuk sebelumnya yang terdiri dari 3 molekul enzim, yaitu alkali fosfatase dan 2 molekul antibodi. Teknik ini dapat divisualisasikan dengan menggunakan pewarna biru atau pewarna merah. Teknik AP/AAP dapat digunakan sebagai alternatif teknik peroksidase dan khususnya berguna untuk teknik pelabelan ganda. Dan untuk demonstrasi antigen pada slide yang kaya akan aktivitas peroksidase endogen, yaitu spesimen aspirasi darah tepi dan sumsum tulang. Yang ketiga, dengan cara avidin biotin kompleks atau ABC. Keuntungan dengan melakukan pemeriksaan ini adalah kompleks konjugasi dapat dipakai untuk setiap jenis antibodi. Jadi bisa digunakan dengan beda spesies. Hasil sangat baik pada preparat blok parafin. Keterbatasannya, makan waktu dan reagensia harus cocok dan dilusi harus kuat, harus akurat. Rekomendasinya antigen permukaan jumlah sedikit. Terus kemudian bagus untuk blok parafin yang disimpan lama. Yang keempat adalah label streptavidin biostin atau LSAB. Metode pewarnaan IHC berlabel streptavidin biotin atau LSAB adalah peningkatan yang signifikan dari metode ABC. Metode pewarnaan ini sering digunakan dalam imunohistokimia. Dalam metode LSAB, avidin yang digunakan dalam metode ABC diganti dengan streptavidin, sehingga protein yang dimurnikan dari bakteri Streptomyces avidini. Streptavidin mirip dengan avidin dalam struktur dan sangat mampu mengikat biotin. Namun, streptavidin tidak mengikat lektin jaringan seperti avidin, yang sering menjadi penyebab pewarna non-spesifik. Penggunaan streptavidin menghasilkan peningkatan sensitivitas. Ini memungkinkan pengenceran antibodi primer yang lebih tinggi. Penggunaan streptavidin pada avidin. Yang pertama, streptavidin tidak ada karbohidrat. Yang kedua, isoelektriknya mendekati normal. Ketiga, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai kontrol. Pada imunohistokimia kita membutuhkan kontrol. Kontrol ini digunakan untuk menguji prosedur, reagensia, dan jaringan. Kontrol yang digunakan adalah kontrol positif, kontrol negatif. Kontrol negatif terdiri dari spesifik negatif kontrol, gunanya untuk reagen kontrol, dan non-spesifik negatif kontrol atau tisu kontrol. Yang ketiga kita gunakan internal kontrol. Yang pertama adalah kontrol positif. Tujuannya untuk mengecek prosedur atau kualitas reagens, jaringan lain yang mengandung antigen under study. Kemudian ikut semua tahap, prosedur, tahap durasi, reagensia, sensitivitas, konsentrasi, retrieval. Terus kontrol positif harus positif. Berarti kalau positifnya lemah, sensitivitasnya kurang. Yang kedua adalah kontrol negatif. Kontrol negatif itu spesifik untuk negatif kontrol. Tujuannya mengecek spesifitas antibodi primer. Jaringan lain tanpa antigen under studi ikut semua. Kemudian jaringan kasus tahap antibodi primer diganti serum normal. Kontrol negatif harus negatif bila terjadi positif lemah atau non-spesifik sebagai baseline. Yang ketiga adalah non-spesifik negatif kontrol. Tujuannya mengecek non-spesifik background staining pada sampel. Jaringan yang sama dengan sampel pasien, kemudian antibodi primer diganti atau ditiadakan. Non-spesifik negatif kontrol juga harus negatif. Apabila hasil positif dijadikan baseline interpretasi slide kasus. Yang keempat adalah kontrol internal. Kontrol internal adalah sel yang mengandung antigen under studi yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien.
sebagai kontrol positif terbaik. Pembuatan sediaan imunohistokimia. Pada pembuatan imunohistokimia itu melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah defarafinisasi. Defarafinisasi ini, langkah ini dilakukan untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Defarafinisasi merupakan proses untuk menghilangkan parafin yang terdapat pada jaringan. Bagian jaringan harus didefarafinisasi terlebih dahulu dengan silen dan kemudian dicuci dengan pengenceran etanol bertingkat untuk menghilangkan pelarut organik dan parafin yang ada dalam jaringan. Deparafinisasi meliputi perendaman dalam larutan silen selama 2 kali 5 menit. Langkah kedua adalah dengan pembilasan. Pembilasan dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Tindakan ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Pembilasan merupakan proses yang sangat penting dalam imunohistokimia. Aktivitas dalam jaringan dan reaksi dengan antibodi menyebabkan non-specific background staining. Aktivitas endogenus peroksidase dapat dihilangkan dengan merendam jaringan dalam larutan hidrogen peroksida. Antigen retrieval. Proses antigen retrieval bertujuan untuk mengembalikan struktur protein atau antigen yang rusak pada saat fiksasi. Ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ya dengan HIAR atau Head Induced Epitope Retrieval. HIAR ini merupakan metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan dengan menggunakan microwave, pressure cooker, water bath, atau autoclave. Atau dengan cara yang kedua membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi. Biasanya yang dipakai adalah sitrat pH 6,0, EDTA pH 8, tris EDTH pH 9, dan tris HCl pH 10. Kekurangan metode HIR ini, perhatian selama dan setelah pemanasan. Slide tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenitas. Pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak detail inti. Jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Yang kedua adalah metode pemeriksaan dengan PIER, Proteolytic Induced Epitope Retrieval. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Huang et al. Pada 1976. Kemudian Curran dan Gregory pada 1977, kemudian Mempan pada 1979. Enzim paling umum adalah tripsin dan protease, tapi proteolitik lain seperti tripsin, pronase, proteinase K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsipnya, digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka atau underdigestion menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Overdigestion dapat menghasilkan valve positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya cukup mahal. Selanjutnya adalah blocking. Sebelum menggunakan antigen yang bertujuan untuk mendeteksi antigen spesifik, dalam pengecatan imunohistokimia, dilakukan proses protein blocking. Dengan prinsip, larutan protein blocking atau blocking agent akan berikatan dengan protein non-spesifik yang ada pada jaringan, sehingga akan membatasi adanya ikatan dengan antibodi. Jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu.
Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksida 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Pemberian H2O2 akan menetralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi signal dari antibodi, khususnya pada metode HRP. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non-spesifik yang tinggi. Antibody primer. Antibody primer mengacu kepada antibody yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Biasanya pabrikan menyediakan dua format, konsentrat atau ready to use. Kemudian, pabrikan juga biasanya memberikan informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan untuk antibodi konsentrat. Namun, pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis untuk digunakan, namun memiliki kelemahan dalam membutuhkan waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibody ready to use nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya lebih besar daripada antibody konsentrat yang diencerkan. Titer dan dilusi antibody primer. Titer adalah pengenceran antibody tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasinya mulai 30 sampai 60 menit. Suhu inkubasi. Reaksi antibodi dan antigen ini meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chambers harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Selanjutnya adalah enzim dan kromogen. Deteksi sistem melekat label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan gen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia pada pewarnaan IHK untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil atau kromogen guna menandai lokasi kompleks antigen antibodi. Kromogen sendiri adalah zat yang menyerap cahaya dan menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK adalah horseradish peroksidase atau HRP dan alkalin fosfatase atau AP. HRP atau horseradish berasal dari tanaman lobak, adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang biasa digunakan pada HRP adalah AEC dan DAB. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya terima kasih.